Ya, harapan ke depan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya yang ada di pesisir danau, karena yang menggunakan, memanfaatkan danau ini bukan hanya yang ada di pesisir, tapi di luar pesisir juga memanfaatkan. Artinya bagaimana kita menjaga bersama-sama keberlangsungan, kelestarian daripada Danau Limboto. Jadi kita berharap tingkat kepedulian masyarakat itu semakin baik, semakin tinggi, agar Danau Limboto ini bisa lestari ke depan, masih ada, masih bisa kita nikmati bersama-sama. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Rabu 16 Februari 2022, Bang Jago lagi berada di lokasi danau, bro. Ini merupakan pekerjaan program Balai Wilayah Sungai Sulawesi II yang multi years, bro. Jadi Bang Jago pingin menyapa PPK Danau, Bang Wempi Waroka yang punya power, bro, di Balai Sungai. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Wempi. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Wempi ini Bang Pak Jago. Hari juga. Ini dengan pesawat, Pak? Pak Hari, project manajernya dari PT Atko Putra. Oh, dengan Pak Hari. Mail Atko Putra. Oh iya, jadi gini Pak Wempi, ini kan Bang Jago sebagai jurnalis juga yang selalu mengawal program Balai Wilayah Sungai Sulawesi II di Provinsi Gorontalo. Ini pertama Bang Jago memantau proyek pekerjaan danau Ini saat ini pekerjaan danau di tahun 2022 ini seperti apa sih Pak Wem untuk programnya saat ini? Jadi untuk pekerjaan revitalisasi danau, ini kan pekerjaan ini multi years kontrak. Dari tahun 2021 2002. Jadi untuk prioritas pekerjaan ini adalah yang pertama, ini di depan kita ini kita lihat ini pembangunan drainase panjang 5,8 km yang melintasi 10 desa yang berfungsi nanti akan memflushing air yang ada di belakang ini. Jadi karena seringkali kan anekdot yang dilihat bahwa danau ini sudah jadi dua Jadi anekdot ada Danau Limboto sama Danau Telaga. Pada prinsipnya tidak seperti itu. Jadi kalau ini sebenarnya masuk kawasan danau, tapi karena kondisi sosial yang ada di sini, bahwa lahan ini kan sudah milik masyarakat sebenarnya. Jadi fungsi daripada drainase yang kita bangun ini sepanjang 5,8 km ini adalah untuk bagaimana air yang ada di belakang ini itu akan kita flushing, buang ke outlet Danau Limboto ke Sungai Tapodo. Sehingga ketika muka air danau naik, tidak terjadi lagi satu genangan air di belakang. Yang kedua, lahan persawahan masyarakat yang kurang lebih ada 300 hektar ini yang 300 hektar Nah, ini kan bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi mereka bisa mengalami dalam 1 tahun ada 2 sampai 3 kali cocok tanam. Nah, sepanjang ini belum ada rencana untuk pengeringan. Jarang sih, kita juga kasihan ke masyarakat ini. Mereka bahkan sudah berapa tahun ini setiap mau masuk padinya baru mulai menguning, naik air danau, tidak sempat panen, merugi lagi. Nah, itu yang coba kita selamatkan dari lahan yang ada, yang baru persawahannya. Tapi kalau di belakang ini kurang lebih hampir 1000 hektar lah.
Nah, itu yang kita selamatkan, persawahan dan lahan pertanian yang ada, termasuk pemukiman penduduk yang ada di hilir daripada Danau Limboto ini. Tapi Pak MP, ini kan Bang Jago juga pantau, ini pekerjaan ini kan sudah berlangsung beberapa, ya, terus dilakukan pelaksanaannya sampai dengan tahun 2022. Jadi untuk mencapai puncak, ya, selesai untuk pekerjaan ini berapa tahun sih? Bisa memakan waktu. Ini kan pekerjaan multi-years, ya. Ya. Jadi untuk yang multi-years kontrak kita selesai tahun ini dengan 3 prioritas pekerjaan. Iya. Jadi yang pertama adalah pembangunan drain ini, Iya. yang kedua adalah pembangunan kanal Tapodu Iya. di hilir daripada outlet Danau Limboto sepanjang 2 km. Iya. Ya, sebagaimana yang kita tahu kan, kita sudah ada pintu pengatur air, tapi pintu Iya. belum berfungsi karena kanalnya belum ada. Belum ini, ya. Jadi insya Allah kanal tersebut kita bisa selesaikan tahun ini, sehingga pintu yang telah kita bangun tahun 2014 bisa berfungsi dan bisa melakukan pengaturan air di danau, Ya. sehingga ke depan tidak lagi terjadi air danau mengalami satu penyusutan atau surut kayak tahun 2015, Iya, betul. tahun 2019, Ya. 3 tahun yang lalu. Danau yang lokasinya berair itu tinggal kurang lebih 300 hektar. Iya. Dari luas danau yang hampir kurang lebih 4.200 hektar. Nah, jadi kita bisa melakukan pengendalian air di danau, kita bisa atur muka air di danau, sekaligus berfungsi untuk pengendalian banjir yang ada di pesisir Danau Limboto. Oke, tapi begini Pak MP, ini kan Bang Jago juga pantau, ya. Ini kalau untuk lahannya ini gimana? Biasanya kan kemarin terkendala dengan masalah lahan. Ya. Ini yang sudah ada coupling-coupling oleh masyarakat setempat. Jadi kalau untuk mengatasi masalah itu, apa sudah ada titik temu gitu? Ada saling musyawarah atau gimana? Jadi untuk masalah lahan yang ada, Iya. ya sudah ada titik temu sejak kita membangun tanggul 2012-2013. Siap. Kalau sebenarnya sesuai perencanaan kita kan tanggul mengikuti jauh masuk ke dalam. Iya. Tapi di luar sepengetahuan kita ternyata daerah bagian daripada danau itu sudah dimiliki masyarakat. Iya. Sehingga kenapa tanggul kita agak lebih maju ke Iya. arah danau. Itulah kondisi sosial yang kita alami selama melaksanakan pekerjaan revitalisasi danau, baik dari sisi timur, Iya. sebagian sisi utara dan sebagian sisi selatan. Hampir sama kondisi sosial yang ada. Jadi daerah-daerah pesisir itu memang sudah ada kepemilikan oleh masyarakat. Iya. Kepemilikan masyarakat juga tidak bisa disalahkan. Iya. Karena itu berawal juga dari program pemerintah. Yang sebelumnya, ya. Ya, pada tahun 82. Wah, ternyata cukup agak lama. memang ini, ya. Jadi Kalau ya, dilihat. kondisi sosial yang kami hadapi waktu itu ya cukup juga, tapi alhamdulillah Iya. sudah mulai cair, Iya. akibat Sudah mulai komunikasi reda, ya. yang baik antara semua stakeholder, pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota Oke. untuk bisa menyelesaikan. Tapi kalau untuk 2022 Pak WMP, ini anggarannya berapa sih? Kalau untuk pekerjaan keseluruhan untuk danau yang Kalau saat untuk ini 3 item pekerjaan ini, baik saluran, kemudian kanal, iya, sama pengurukan perbaikan pintu, nah itu kita tinggal sisa anggaran tahun ini ada 85 miliar yang harus kita serap ya. untuk bisa. Tapi itu kurang nggak Pak WMP kalau dilihat dari segi ini kan? Kalau untuk melaksanakan prioritas kegiatan ini, untuk ketiga prioritas kegiatan ini saya rasa cukup ya. Ya, Tapi harus untuk pekerjaan ini. Iya, betul. Tapi masih ada beberapa pekerjaan di sisi barat yang Iya. masih harus kami selesaikan sebagaimana sesuai perencanaan daripada JIK yang Iya. sudah dilaksanakan. Oke, Pak WMP, bisa nggak ada harapan kepada seluruh masyarakat yang ada di pesisir danau? Harapan saja dalam program balai, terutama ini pekerjaan danau. Ada nggak harapan? Ya, harapan ke depan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya yang ada di pesisir danau, Iya. karena yang menggunakan, memanfaatkan Iya. danau ini bukan hanya yang ada di pesisir, tapi di luar Siap. pesisir juga memanfaatkan. Siap. Artinya bagaimana kita menjaga bersama-sama Iya. keberlangsungan, kelestarian daripada Danau Limboto. Siap. Jadi kita berharap tingkat kepedulian masyarakat itu Siap. semakin baik, semakin tinggi, Iya. agar Danau Limboto ini bisa lestari ke depan, masih ada, masih bisa kita nikmati bersama-sama Iya. ke depan nanti.
Oke. Jadi ini menjadi harapan PPK Danau ya. Bang Wempi Waroka. Beliau merupakan ya bosnya Bang Jago juga yang selalu mengawal ya program Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Ini Pak dengan Pak sampai ini Pak kalau Hari Sampai saat ini kita 26%. ya, 25% ya. 26. 26%. Tapi ini kan dari segi untuk masyarakat setempat juga kalau Pak Hari ya. Ya. Ini melihat bagaimana Pak? Ada dukungan enggak? Maksudnya selama ini kita di lokasi. didukung sama masyarakat. Iya. Ada dukungan dari pihak masyarakat. Siap. Tapi ada nggak harapan kepada masyarakat setempat Pak Hari selaku pelaksana kan untuk dukungan atau gimana? Coba sampaikan Pak Hari. Intinya kita bisa bekerja sama dengan masyarakat karena kami ini hanya sebagai pelaksana di pekerjaan Siap. ini, kita didukung sama masyarakat, dibantu sama masyarakat sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan tepat waktu dan tepat mutu. Oke, jadi Bang Jago juga ini kan selalu mengawal program balai ya. Ini Pak Hari untuk Gorontalo sendiri dalam pekerjaan ini baru pertama atau? Saya baru pertama. Baru pertama ya. Pertama. Jadi Gorontalo seperti ini Pak Hari ya. Ya, semoga Pak Hari juga betah ya setiap dalam mengikuti tender yang ada di Provinsi Gorontalo karena ini berbagai program terus dipacu ya. Apalagi bukan hanya balai sungai, balai jalan juga ada untuk ya daerah-daerah yang menjadi tempat untuk melaksanakan program ya pemerintah. Jadi makasih nih Pak Hari sudah saling menyapa dengan Bang Jago juga. Ini bro. Jadi bro setelah Bang Jago menyapa ya dan diskusi santai bersama PPK dan pelaksana juga yang ada di Danau ya, maka Bang Jago ingin akhiri. Pesan Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.